Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nunik Agustin, NIM 2530212022, kelas 2A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian riba dan hukum dasar riba. Pengertian riba. Secara bahasa, riba berasal dari kata raba atau wazada yang berarti tumbuh dan tambah. Secara harfiah bermakna tambahan. Istilah ini juga digunakan untuk sesuatu yang berkembang, seperti pertumbuhan anak atau tanaman. Secara istilah, riba berarti tambahan uang atau nilai yang ditetapkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang. Menurut Muhammad Abduh, penambahan yang disyaratkan oleh pemilik harta kepada peminjam sebagai imbalan atas pengunduran waktu pembayaran. Jatuh tempo. Jenis-jenis riba. Riba dibagi menjadi 4. Yang pertama, riba utang qard. Riba utang piutang adalah jenis riba yang terjadi ketika adanya tambahan atau manfaat tertentu yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kreditur kepada penerima pinjaman debitur atas utang pokoknya. Sederhananya, ini adalah keuntungan atau bunga yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam uang atau barang. Contohnya, seseorang meminjam uang sebesar 10 juta dengan syarat harus mengembalikannya sebesar 11 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Tambahan 1 juta tersebut adalah riba qard. Yang kedua, riba jual beli fadl. Riba jual beli adalah jenis riba yang terjadi karena adanya kelebihan atau tambahan pada transaksi tukar-menukar barang sejenis yang memenuhi kriteria anwal ribawiyah, barang ribawi, tanpa adanya imbalan atas kelebihan tersebut. Dalam istilah yang lebih sederhananya, riba fadl terjadi ketika Anda menukar satu barang dengan barang yang sama jenisnya, tetapi jumlah, takaran, atau timbangannya berbeda. Contohnya, Anda menukar 5 kg beras kualitas premium dengan 7 kg beras kualitas biasa. Meskipun kualitasnya berbeda, karena jenisnya sama-sama beras, takarannya harus tetap sama, 5 kg dengan 5 kg. Selisih 2 kg tersebut adalah riba fadl. Yang ketiga, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah jenis riba utang piutang yang terjadi karena adanya tambahan atau denda yang dikenakan kepada peminjam akibat tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu yang telah jatuh tempo. Riba ini dinamakan jahiliyah karena sistem ini merupakan praktik peminjaman yang sangat umum dan mendarah daging di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Contohnya, A meminjam uang kepada B sebesar 1 juta dan berjanji mengembalikannya dalam waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, A tidak punya uang. Kemudian B berkata, "Kamu boleh bayar bulan depan, tapi utangmu sekarang menjadi 1.200.000. Jika bulan depan masih belum bayar, naik lagi menjadi 1.500.000 dan begitu seterusnya." Yang keempat atau yang terakhir, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah jenis riba yang terjadi pada transaksi tukar-menukar barang ribawi atau jual beli yang disertai penundaan waktu penyerahan barang atau pembayaran, di mana penundaan tersebut kompensasinya adalah berupa tambahan, kelebihan harga atau jumlah. Contohnya, Ibu A menukar cincin emasnya seberat 5 gram dengan gelang emas Ibu B seberat 5 gram. Timbangannya sudah sama, namun Ibu B berkata, "Gelangnya saya bawa dulu ya, cincin kamu baru saya serahkan besok di rumah." Karena tidak tunai di tempat akad, transaksi ini terkena riba nasi'ah.
Selanjutnya, dasar hukum riba. Pada ayat Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u min riba. Wa ajallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amaruhu ila Allah. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan pada surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ada'afam mudha'afa wa taqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadis yang pertama yaitu An Jabir qala la anar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila riba wa muhkila wa katiba wa sahidai wa qala hum sawa. Artinya, dari Jabir RA, ia berkata, Allah melaknat orang pemakan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua yaitu alladhi habu bid-dabi wal fidatu bil fidati wal burru bil burri wasa'iru bi sa'iri wat tamaru bi tamari wal milhu bil milhi mislan bi mislin sabiyad bi sawain yadan biyadin faida talagat hadihil asnafu fabi'u kaifa situm ida kana yadan biyadin. Artinya, pertukaranlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai. Hadis riwayat Jamaah Ahli Hadis dengan lafaz dari Muslim, nomor 1587. Selanjutnya, ada dampak-dampak riba. Dampak riba bagi individu. Yang pertama, terjerat dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Yang kedua, menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan ekonomi, dan bahkan kemiskinan. Pertama, dapat memperburuk kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, dianggap sebagai praktik yang merugikan dalam masyarakat. Yang keempat, mengakibatkan ketidakadilan sosial. Yang kelima atau yang terakhir, dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat memperkaya segelintir pihak di atas penderitaan orang lain. Kesimpulannya, riba adalah tambahan sepihak dalam transaksi utang atau pertukaran barang ribawi tanpa kompensasi usaha nyata yang dilarang dalam Islam, karena sifatnya yang eksploitatif dan berbeda dengan konsep jual beli yang berbasis risiko. Praktik ini mencakup berbagai jenis riba seperti riba qard, riba fadl, riba jahiliyah, dan riba anasiyah, yang secara kolektif dinilai merusak tatanan sosial ekonomi dengan menghambat sektor real serta memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pelarangan riba bertujuan untuk menegakkan keadilan ekonomi dan melindungi kaum lemah melalui sistem yang mengedepankan pembagian risiko, inovasi, serta kerja keras sebagai dasar perolehan keuntungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.